Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu constraint. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran constraint: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint. Ini adalah beberapa contoh penulisan constraint. Create table, skema, titik, table, kolom data tab, default SPR, kolom constraint, dan tabel constraint-nya diletakkan pada sini. Contohnya seperti tabel employee. Create tabel employee, employee ID, number 6, first name, varchar 20. Job ID, varchar 10, not null. Constraint, EMP ID PK, primary key, employee ID. Sama seperti ini. Constraint not null. Dalam suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Kita bisa lihat seperti contoh tabel ini. Not null constraint. Tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Not null constraint. Karena pada kolom head date tidak ada baris yang bernilai null. Sedangkan pada departemen ID tidak ada not null constraint, terdapat baris yang berisi nilai nol untuk kolom departemen ID. Sintaks untuk ilustrasi tabel sebelumnya seperti ini. Diberi nama sistem dan yang ini diberi nama user. Constraint unique. Constraint unik mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unik adalah seperti di bawah gambar di bawah ini. Tabel employees ini adalah tabel yang diinsertkan ke dalam tabel employees. Diperbolehkan seperti ini. Dan ketika masukkan lagi dengan nama yang sama tidak diperbolehkan karena sudah ada. Sintaks untuk ilustrasi sebelumnya seperti ini. Constraint EMP email UK unique email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah seperti ini. Pada tabel departemen, pada baris yang paling bawah, constraint departemen ID, PK, primary key, departemen ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key. Pada tabel departemen ini, primary key-nya adalah departemen ID. Tidak diperbolehkan null value pada baris ini. Dan tidak boleh
memasukkan nilai yang sama dengan apa yang sudah ada pada tabel sebelumnya atau baris sebelumnya. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key seperti ini pada tabel departemen dan tabel employees. Foreign key-nya adalah ini, dihubungkan pada tabel employees ke tabel departemen. Sintak untuk ilustrasi sebelumnya. Pada tabel employees, constraint EMP departemen FK foreign key department ID references department ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword yang ada pada constraint foreign key. Mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference, mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya seperti ini. Constraint EMP salary min check salary lebih dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya seperti gambar di bawah ini. Alter table add constraint tipe kolom. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Alter table employees add constraint EMP manager FK foreign key manager ID references employees ID tabel alter. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya seperti di bawah ini. Alter table drop constraint type column. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employee seperti ini. Alter tabel employees drop constraint EMP manager FK tabel alter. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID. Alter tabel departments drop primary key cascade table alter. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent interjecting constraint. Alter table employees disable constraint EMP ID PK cascade tabel alter. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint menggunakan klausa enable. Alter table employees enable constraint EMP ID PK tabel alter. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referensial interjecting constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter table test drop PK cascade constraint tabel alter. Alter tabel test 1 drop PK FK full cascade constraint tabel alter. Mengambilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint. Constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential interjecting atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Seperti gambar di bawah ini. User constraint. Menampilkan kolom yang berasosiasi pada suatu constraint.
Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu konsen yang ada pada view user cons columns. Seperti ini, user cons columns pada form. Latihan soal. Tambahkan tabel-tabel primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myIMP_ID_PK. Jadi ketika kita masuk SQL, kita tuliskan asal tabel IMP, add constraint, tuliskan namanya myIMP_ID_PK, primary key, IMP number. Buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDep_ID_PK. Alter tabel dep add constraint, namanya primary key dep_no. Tambahkan kolom departemen ID ke dalam tabel IMP. Tambahkan origin key references pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nama departemen yang ada pada tabel dep. Seperti ini. Alter tabel IMP add department ID number 2. Alter tabel IMP add constraint IMP department FK origin key department ID references department no. Tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Caranya, select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where lower table name dengan IMP. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan departemen. Caranya, select object name, object type from user object, where object name in dep and IMP. Modifikasi tabel IMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number yang bernilai 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Caranya, alter tabel IMP, add commission number, isinya 2. Alter tabel IMP, add constraint, check commission lebih dari 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.